Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kelas 1A. Di sini saya akan menerangkan tentang spektrofotometer UV vis. Nah, yang pertama ada pengertian. Spektrofotometer ini merupakan gabungan antara spektrofotometer UV dan visible, menggunakan dua buah sumber cahaya berbeda, sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Meskipun untuk alat yang lebih canggih sudah menggunakan hanya satu sumber sinar sebagai sumber UV dan vis, yaitu fotodiode yang dilengkapi dengan monokromator. Untuk sistem spektrofotometri, UV vis paling banyak tersedia dan paling populer digunakan. Kemudahan metode ini adalah dapat digunakan baik untuk sampel berwarna juga untuk sampel tak berwarna. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi utama dari spektrofotometer adalah untuk menganalisis atau menghitung seberapa besar atau banyak konsentrasi senyawa atas sampel yang sedang peneliti analisis. Sedangkan spektrofotometer UV vis akan berguna untuk melakukan identifikasi nilai absorbansi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Selain itu, alat ini juga bisa Anda gunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Pengukuran tersebut akan alat ini dilakukan dengan cara mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang sedang Anda analisis. Prinsip kerjanya, alat ukur satu ini memiliki prinsip yang berjalan lurus dengan hukum Lambert. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian akan alat ini teruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu itu kemudian akan alat ini ukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang akan melalui prosedur absorbasi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya, detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel, sehingga Anda bisa tahu konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Bagian-bagian dan fungsi spektrofotometer UV vis. Pertama, ada sumber sinar. Dia itu sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan adalah lampu. Monokromator untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Sel atau kuvet. Kuvet merupakan wadah larutan blanko standar atau sampel yang ditempatkan di posisi jalur sinar pengukuran di dalam sebuah spektrofotometer. Sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier terutama untuk menguatkan potensial dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Cara pengoperasiannya, pertama itu nyalakan terlebih dahulu stabilizer, kemudian tekan tombol on bagian belakang spektrofotometer UV vis sehingga display menyala. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya kita tunggu sekitar 30 menit setelah tombol on dinyalakan. Yang kedua itu, sebelum kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer, sterilkan kuvet terlebih dahulu dengan cara membilas dengan larutan sampel dan diulangi sebanyak 3 kali. Yang ketiga itu, lap bagian luar kuvet dengan tisu dengan cara menempelkan tisu ke dinding kuvet agar kuvet tidak mengalami goresan. Kuvet ini terdiri dari dua bagian yang sisinya agak buram dan bagian sisi bening. Yang perlu diperhatikan adalah jangan kita sentuh dengan tangan pada sisi bagian yang bening. Yang keempat itu, isi kuvet dengan aqueous. Untuk pengisian pada kuvet, kita tidak perlu mengisinya sampai penuh, namun cukup sampai tanda batas yang ada dalam kuvet tersebut. Yang kelima, isi kuvet dengan aqueous. Untuk pengisian pada kuvet, kita tidak perlu mengisinya sampai penuh, cukup sampai tanda batas yang ada dalam kuvet. Yang keenam itu, buka tutup spektro, letakkan kuvet tersebut ke dalam blanko. Pada saat meletakkan kuvet, yang perlu diperhatikan adalah bagian terang dan kuvet harus menghadap ke lubang karena cahaya spektrofotometer UV vis akan ditembakkan melalui lubang tersebut. Yang ketujuh itu, kemudian isi kuvet yang lain dengan larutan sampel dan masukkan di tempat nomor 1. Yang ke-8, lakukan hal yang sama untuk sampel yang kedua jika ada. Tutup spektrofotometer secara perlahan. Terakhir itu, untuk tahap pengukuran absorbasi tentunya disesuaikan dengan
pengoperasian masing-masing merek atau tipe spektrofotometer UV-Vis tersebut. Selanjutnya ada kalibrasi. Pertama, akurasi panjang gelombang. Kedua, pengontrolan sinar cahaya yang melewati monokromotor sesuai dengan panjang gelombang referensi. Yang ketiga, dapat menggunakan bantuan larutan standar dengan absorbansi maksimum dari panjang gelombang yang diketahui. Yang keempat, sinar cahaya. Yang kelima, mengecek ketepatan sinar cahaya yang dihasilkan setelah melalui monokromotor. Selanjutnya, apakah ditemukan cahaya yang menyimpang dari panjang gelombang yang diinginkan? Hal yang menyebabkan sinar menyimpang diantaranya goresan pada kuvet atau lensa optikal, partikel debu pada alat. Lalu untuk pendeteksian dapat menggunakan beberapa larutan atau cairan diantaranya aseton, nikel sulfat, natrium nitrit pada rentang panjang gelombang UV, linearitas sama absorbansi. Selanjutnya troubleshooting. Pertama, volume rendah, konsentrasi rendah untuk menentukan metode pengukuran spektrofotometri yang terbaik. Analis harus mengidentifikasi dengan benar karakteristik sampel. Pengguna sering mengacukan volume rendah dengan konsentrasi rendah sehingga menghasilkan data yang meragukan. Yang kedua, kemunian sampel. Kemunian sampel penting tidak hanya dalam pengukuran spektrofotometri, tetapi juga dalam kuantifikasi dan aplikasi lainnya. Kontaminan dalam sampel dapat mencakup protein, komponen buffer, atau bahkan sel bergantung pada matriks dan analit yang diinginkan. Yang ketiga, memilih kuvet yang tepat. Kuvet adalah sel transparan optik yang menahan analit dalam larutan dan digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam jalur cahaya. Ada dua jenis kuvet transparan, UV dan non-UV. Pembacaan data hasil analisis. Pertama, penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana menjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum perubahan absorbansi untuk setiap satu konsentrasi paling besar sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum. Yang kedua, kurva baku dan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan standar sehingga adanya hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor dapat diketahui. Selanjutnya, yang ketiga, akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery. Yang keempat itu presisi. Menurut Chandra, presisi merupakan ukuran menunjukkan kedekatan hasil analisis apabila pengukuran dilakukan oleh analis yang sama dengan waktu yang berbeda. Yang kelima itu batas deteksi dan batas kuantitasi. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Sedangkan batas kuantitasi adalah kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.